somebody in the living or data also, it is helping in our living data. So today, data is not only consumption, it is balancing their needs. It is helping even a very simple person become more productive. All one, I think we have to focus on giving them a good connectivity at a very value for money. So that is the idea. I think we have to concentrate on that. Our mindset has to shift. We used to think that data is consumption. Data is not consumption. It is mining. It is helping everybody do a lot of productive work on a picture of a thought. Today I do a room for, I manage it. There was a time to travel. So it is something or just a picture of a thought. And I think we should more and more travel. Itu tanggapan dari masing-masing. Kalau kita berikan kewenangan, atau jika masyarakat Indonesia itu masih sangat-sangat sensitif dan affordability dari harga provider itu sangat penting untuk menjangkau untuk masyarakat Indonesia, apa yang kira-kira pemerintah bisa kerahkan untuk masyarakat Indonesia? Baik, terima kasih. Memang untuk menjawab kenapa kita tidak bisa bilang kata mahal dan murah, karena ini sifatnya relatif. Kita selalu menggunakan istilah affordable. Harus kita lakukan komparasi terhadap daya beli masyarakat. Jadi di setiap daerah mungkin ada perbedaan kemampuan daya beli, itu satu. Dan yang kedua, saya akan memperkuat apa yang disampaikan Pak Tifta. Ketika kita memanfaatkan konektivitas ini menjadi sesuatu yang produktif, angka itu menjadi relatif. Ketika kita mendapatkan suatu layanan dan isinya untuk data, kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Tadi misalnya pengendara Gojek, pengendara UMKM yang melakukan marketing dan sebagainya, bicara 50 ribu sampai 100 ribu itu mungkin sesuatu yang itu alat kerja yang make sense buat mereka untuk melakukan angka segitu, itu alat kerja. Tapi ketika memang digunakan non produktif, nah ini masalah angka ini kayak laser, ya itu saya nggak tahu untuk produktif atau produktif. Mungkin anak-anak untuk migrasi terhadap lingkungan belajar mungkin itu berani juga mengeluarkan angka-angka seperti itu. Tapi intinya kita perlu memantau terhadap cost. Dan ada satu isu yang menurut saya bisa membantu dari efisiensi itu ketika kita mendorong peningkatan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri pemanfaatan infrastruktur. Ini yang kami juga sedang berusaha ya, agar jumlah konsumsi atau pemanfaatan infrastruktur dari pembelian dalam pemerintah ini bisa mengarah kepada level yang meningkatkan TKDN. Saya kira ini juga akan membantu teman-teman mengurangi cost sehingga nanti bisa tingkat kandungan dalam negeri. Ini jadi satu isu yang menurut saya penting supaya saya sekaligus tadi merespon terhadap yang tadi. Tolong kita jangan terjebak dengan teknologi. Teknologi itu adalah tool. Jadi jangan sampai kita melakukan terhadap pemanfaatan teknologi tanpa merespon terhadap apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yang kita pikirkan itu kualitas, bukan mau menggunakan teknologi apapun, yang penting kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang menjadi isu yang harus dijawab teman-teman infrastruktur sehingga tidak istilahnya latah gitu ya, memanfaatkan teknologi secara jauh-jauh dan itu, namun pada faktanya bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kembali pada esensial yang bisa beroperasi, tidak memberikan sesuatu yang perlu tapi tanpa diimbangi dengan kebutuhan iman sebenarnya. Nah Pak, tadi kan ada juga sedikit menyinggung mengenai price dan TKDN ini sesuatu yang harus dijalankan kembali untuk mengefisiensikan harga. Sebenarnya dari segi harga itu apakah teman-teman sudah cukup efisien tadi saya regular bercharge dalam industri komunikasi? Bagaimana pandangan? Baik, saya sudah sampaikan tadi bahwa kita dari sisi komunikasi sudah
melakukan banyak hal, membuka seluas-luasnya kemudahan inovasi pada masyarakat dengan policy regulasi, menyiapkan insentif fiskal, membangun infrastruktur strategis yang berat ditanggung oleh teman-teman Telco, dan itu terakhir ini sekarang kita diskusi terhadap rebalancing terhadap spectrum ini. Memang kita akan mengarah ke sana, tapi tentu dengan cara yang terukur ya. Dalam artian timbal baliknya harus jelas. Ketika masalah pemerintah memberikan sesuatu quote dalam bentuk insentif seperti itu, apa yang kemudian akan dideliver oleh teman-teman Telco ini yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu yang sedang kami diskusikan juga dengan teman-teman Telco. Jadi tidak mungkin pemerintah itu memberikan something sesuatu bantuan kepada apalagi operator swasta ini, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dari insentif yang dipertanggungkan itu bisa langsung merasakan masyarakat, termasuk menjawab isu-isu beberapa daerah tertentu yang mungkin tingkat aktivitasnya masih tidak terjangkau tadi. Barangkali itu menjadi salah satu solusi juga untuk menyeimbangkan tarif dan beauty of competition itu terjadi di seluruh Indonesia. Jangan sampai hanya kota-kota besar saja yang menikmati begitu banyak opsi layanan yang disampaikan Pak Siti tadi, tapi ketika masuk ke daerah-daerah terpencil, kemudian biaya kemudian premium semua, asalnya kemudian nggak ada masalah, nggak ada pilihan karena tidak ada beauty terjadi kompetisi. Jadi itu kami sedang mendiskusikan hal ini. Terima kasih banyak Pak Ismail, dan itu juga akhirnya kita menjawab gitu ya untuk pertanyaan yang pada sesi itu. Terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya, kita berikan apresiasi untuk panelis kita. Dan saya masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Silakan yang ingin bertanya kepada panelis kita, ada Ibu situ, silakan diberikan mic. Ibu, terima kasih. Nama, instansi atau perusahaan serta pertanyaan ditujukan untuk siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di depan. Nama saya Lipan dari Telekomunikasi Indonesia Internasional atau biasa kita sebut dengan Telkom. As a young generation di bidang telecommunication, saya izin bertanya. Seperti yang disebutkan Pak Menteri di awal tadi, mengenai strategi planning telekomunikasi Indonesia yang sudah mulai merambah ke bidang AI. Jadi tidak hanya fokus ke connectivity saja dan juga infrastruktur, namun sudah merambah ke bidang AI. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa saja yang sudah dipersiapkan perusahaan Bapak Ibu untuk menghadapi dan melaksanakan strategi inisiatif tersebut? Contohnya, apa saja yang sudah dilakukan perusahaan Bapak Ibu untuk dapat mengembangkan capability perusahaan agar bisa melaksanakan arahan strategi inisiatif terkait pemanfaatan AI tersebut? Terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada Budian. Baik. Terima kasih. Pertanyaan, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang tadi seperti yang kita lihat di keynote-nya Pak Menteri ya, bahwa AI ini bukan cuma buzzword. AI ini bukan cuma masalah teknologi, tapi AI ini betul-betul akan membantu kita dalam melaksanakan fungsi kita sehari-hari untuk meningkatkan performance, untuk memberikan efisiensi, dan juga untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Tadi pertanyaan apa yang sudah dilakukan. Jadi tadi Pak Firman sudah mengatakan bahwa kalau untuk AI, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan people, ya people. Bagaimana ya SDM, mempersiapkan SDM. Jadi SDM ini adalah yang paling penting karena bagaimanapun alat atau mesin kan tergantung dari siapa yang mengoperasikan. Jadi people adalah satu langkah yang paling penting, langkah awal. Nah, pertanyaan bagaimana mempersiapkan SDM? Ya, jadi yang kita siapkan SDM paling di perusahaan kami di Asiata adalah memberikan pengertian, understanding, ya, untuk semua pegawai. Jadi bukan cuma pegawai di daerah IT misalnya atau komersial, tapi AI ini harus dimiliki secara skill dan knowledge untuk semua karyawan. Ya, dan itu diberikan dalam bentuk training, kemudian juga sharing session, kemudian juga kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang sudah lebih maju dalam hal penerapan AI. Nah, di samping dari sumber daya SDM yang harus diperhatikan juga adalah use case.
Ya, jadi bukan cuma AI yang istilahnya karena kita perlu AI, tapi use case yang cocok. Jadi terus terang saja kami juga pernah melakukan kesalahan di dalam pertemuan AI pada saat kita mengimplementasi AI untuk customer service, ya, customer service. Nah mungkin juga karena kurangnya pengalaman ataupun assessment, waktu itu kita langsung mengedepankan AI itu berhadapan dengan pelanggan. Jadi chatbot berhadapan dengan pelanggan. Nah ternyata karena mesin learning itu kan memang harus belajar banyak. Jadi mesinnya belum terlalu pintar, kita sudah mendapatkan dengan pelanggan sehingga jawaban dari chatbot kita masih itu istilahnya masih belum matang, ya. Dari situ kita melihat bahwa sebetulnya harusnya pertamanya adalah mesinnya atau chatbotnya atau AI itu dipakai sebagai asisten dulu. Jadi asisten terhadap agent. Kemudian nanti kalau sudah bisa, baru kita langsung bisa menempatkan chatbot tersebut berhadapan langsung dengan customer. Jadi kayak ini memang tidak akan sesuatu yang bisa kita terapkan langsung, tapi akan memerlukan iterasi, ya, memerlukan iterasi. Learning curve-nya akan lumayan panjang, ya, dan memerlukan continuous learning yang terus-terusan. Jadi kira-kira itu ya jawabannya. Jadi selalu dipelajari, bukan cuma mesinnya yang learning, tapi orangnya yang lebih lagi untuk SDM dan machine learning, tapi dengan utilisasi yang terus digunakan. Itu jadi memang learning nanti hanya dengan penggunaan yang terus ya dilakukan gitu ya. Dan itu satu hal lagi yang penting mengenai etiknya. Oke. Tadi Oh ya, saya AI ya Bu. Ya. Fake intelligence dan lain-lain. Betul. Jadi ada downside gitu ya. ya. Jadi untuk etiknya, karena memang risikonya ada juga, jadi risikonya harus kita mitigasi. Tadi pagi kita sudah dengar Pak Budi mengatakan bahwa pemerintah pun sudah siap dengan perangkat-perangkat untuk mengatur ya etika AI ini sehingga kita bisa memitigasi risiko yang ada dari penerapan. Terima kasih banyak Bu Dian, dan jawaban dari Bu Dian itu tadi juga menutup sesi diskusi kita. Kita berikan apresiasi yang luar biasa. Semoga diskusi yang berlangsung dapat memberikan insight yang baik. Akhirnya juga konstruktif ya Bu, kolaborasi kedepannya pemerintah, pelaku usaha demi menjaga layanan atau hasil lebih baik bagi seluruh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail,